Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pola asuh menurut teori Makobi dan Martin. Nah, pola asuh ini sangat penting untuk kita pahami, apalagi kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua yang ingin mengetahui bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Sebelum kita masuk ke penjelasan pola asuh, kita perlu tahu dulu bahwa Makobi dan Martin mengembangkan teori ini dengan membagi pola asuh menjadi 4 kategori utama. Mereka mengembangkan konsep ini berdasarkan 2 dimensi penting, yaitu responsivitas. Responsivitas ini adalah bagaimana orang tua menanggapi kebutuhan si anak dengan cara memberikan dukungan atau dengan kehangatan. Nah, yang kedua adalah kontrol atau tuntutan. Nah, ini seberapa banyak sih orang tua menuntut kebutuhan si anak dan menetapkan aturan-aturan kepada mereka. Berdasarkan 2 dimensi ini, Makobi dan Martin mengklasifikasikan pola asuh menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pola asuh otoritatif. Nah, pola asuh ini sangat tinggi dalam responsivitas dan juga tinggi dalam tuntutan. Orang tua yang otoritatif biasanya hangat dan penuh kasih sayang, tetapi juga menetapkan aturan dan harapan yang jelas. Nah, mereka mendengarkan pendapat anak dan memberikan bimbingan sambil membiarkan anak itu mandiri. Nah, pola asuh ini sering dianggap sebagai pola asuh yang paling efektif karena dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada authoritarian atau otoriter. Untuk gaya ini, orang tua cenderung memaksakan apa yang ia rasakan kepada anak. Umumnya, orang tua yang memiliki style otoriter ini cenderung menghukum anak tanpa mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh si anak ini. Nah, yang ketiga ada pola asuh permisif. Pola asuh ini tinggi dalam responsivitas namun rendah dalam tuntutan. Nah, orang tua yang permisif sangat hangat dan mendukung, tapi kurang dalam menetapkan batasan atau aturan yang jelas. Mereka cenderung membiarkan anak mereka membuat keputusan sendiri tanpa bimbingan yang cukup, sehingga anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini mungkin kesulitan dalam memahami batasan dan memiliki kesulitan untuk mengatur diri sendiri. Nah, biasanya juga orang tua yang permisif ini membuat anak cenderung manja karena ia memanjakan anak dan kurang memberikan tanggung jawab kepada anak itu. Nah, yang keempat adalah pola asuh tidak terlibat. Ini adalah pola asuh yang rendah dalam responsivitas dan rendah juga dalam tuntutan. Nah, orang tua yang tidak terlibat biasanya kurang memperhatikan kebutuhan anak dan tidak menetapkan aturan yang jelas. Anak-anak yang dengan pola asuh ini sering merasa diabaikan, yang bisa berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional si anak. Nah, itu dia penjelasan tentang 4 pola asuh menurut Makobi dan Martin. Setiap pola asuh ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap perkembangan anak. Jadi, penting banget nih buat kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua untuk memahami pola asuh mana yang paling sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.